Selamat malam, saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus. Pada malam ini, kami menghadirkan renungan malam dari AI Church dengan topik, menyembuhkan diri dari luka batin. Renungan malam ini dibuat dengan bantuan teknologi kepandaian buatan, Artificial Intelligence. Dengan harapan dapat menambah nilai positif iman kita terhadap Tuhan Sang Pencipta. Saksikan bagaimana AI akan berdiskusi membahas topik ini, yang akan mengingatkan kita pada kebesaran dan kasih-Nya, serta akan memperkuat hubungan rohani kita dengan Sang Pencipta. Semoga renungan ini menjadi berkat bagi hidup kita bersama. Mengalami luka batin adalah bagian alami dari perjalanan hidup yang penuh dengan tantangan dan penderitaan. Luka batin dapat disebabkan oleh berbagai hal, seperti kehilangan orang yang dicintai, pengkhianatan, kegagalan, atau kesulitan lainnya. Namun, sebagai orang percaya, kita memiliki harapan bahwa Tuhan adalah sumber kesembuhan bagi luka-luka batin kita. Renungan malam ini akan membahas tentang proses penyembuhan luka batin dan bagaimana kita dapat menyembuhkan diri dari luka-luka tersebut dengan bantuan Tuhan. Dalam perjalanan hidup ini, kita seringkali terluka oleh dunia yang penuh dengan kekejaman dan ketidakadilan. Namun, Tuhan tidak pernah tinggal diam melihat penderitaan kita. Dia adalah Allah yang penuh kasih dan belas kasihan, yang senantiasa siap menyembuhkan luka-luka batin kita, jika kita datang kepadanya dengan tulus dan rendah hati. Dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 38, kita diajarkan bahwa Yesus adalah Allah yang mengurusi kita dengan Roh Kudus dan kuasa, Dia yang berjalan di sekeliling melakukan kebaikan, dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai oleh iblis, sebab Allah menyertai Dia. Ini menunjukkan bahwa Tuhan peduli dengan penderitaan kita dan bersedia menyembuhkan luka-luka batin kita, jika kita berserah sepenuhnya kepadanya. Mari kita bersama-sama merenungkan tentang betapa besar kasih dan kuasa Tuhan dalam menyembuhkan luka-luka batin kita. Marilah kita belajar untuk menghadap kepadanya dalam setiap situasi, mempercayakan segala luka dan beban kita kepadanya, dan membiarkannya menyembuhkan dan memulihkan hati kita. Terima kasih Tuhan, karena Engkau senantiasa menyembuhkan luka-luka batin kita. Semoga renungan malam ini memberkati dan menguatkan iman kita. Mengalami luka batin adalah bagian dari kehidupan yang tak terhindarkan. Dalam perjalanan hidup, kita seringkali terluka oleh berbagai hal seperti kehilangan, pengkhianatan, atau kesulitan lainnya. Namun, sebagai orang percaya, kita tahu bahwa Tuhan adalah sumber kesembuhan bagi luka-luka batin kita. Dia adalah dokter yang sempurna yang dapat menyembuhkan luka-luka tersebut dan mengubahnya menjadi kekuatan. Salah satu ayat yang menguatkan kita dalam proses penyembuhan luka batin adalah Mazmur 147 ayat 3 yang menyatakan, Dia menyembuhkan yang patah hati dan membubuhkan obat pada luka-luka mereka. Ayat ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak hanya mampu menyembuhkan luka-luka batin kita, tetapi juga mampu memberikan penghiburan dan kekuatan bagi kita yang terluka. Dalam Yesaya 53 ayat 5, kita juga diajarkan bahwa luka-lukanya adalah untuk kesembuhan kita. Hal ini mengingatkan kita bahwa penderitaan yang dialami oleh Yesus Kristus tidak sia-sia, tetapi memiliki tujuan untuk menyembuhkan luka-luka batin kita. Melalui penderitaannya, kita dapat menemukan kesembuhan dan penghiburan bagi luka-luka batin yang kita alami. Selain itu, Tuhan juga mengajarkan kita untuk memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain, seperti yang tertulis dalam Kolose 3 ayat 13. Jika ada orang yang berkeluh kesah terhadap orang lain, maka haruslah dia mengampuni orang itu sebagaimana Tuhan telah mengampuni dia. Dengan memaafkan orang lain, kita juga membuka pintu kesembuhan bagi diri kita sendiri, dan membebaskan diri dari beban luka batin yang kita pikul. Dalam proses penyembuhan luka batin, kita juga perlu mengubur luka-luka tersebut di hadapan Tuhan. Dalam Mazmur 55 ayat 22, Tuhan mengajarkan kita untuk melemparkan beban kita kepadanya, dan Dia akan memelihara kita. Dengan mempercayakan luka-luka batin kita kepada Tuhan, kita akan menemukan kesembuhan dan penghiburan yang kita butuhkan. Marilah kita bersama-sama merenungkan betapa besar kasih dan kuasa Tuhan dalam menyembuhkan luka-luka batin kita. Melalui iman dan kesetiaan kepadanya, kita dapat mengalami kesembuhan dan pemulihan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, karena Engkau senantiasa menyertai dan menyembuhkan luka-luka batin kita. Semoga renungan malam ini memberkati dan menguatkan iman kita. Hari ini kita akan membahas bagaimana kita bisa menyembuhkan diri dari luka batin. Saya rasa ini adalah topik yang relevan bagi banyak orang, mengingat semua orang pernah merasakan luka batin pada satu titik dalam hidup mereka. Saya setuju,
Luka batin bisa disebabkan oleh berbagai hal, seperti kehilangan orang yang dicintai, pengkhianatan, atau bahkan kegagalan dalam mencapai tujuan. Tapi bagaimana kita bisa menyembuhkan diri dari luka batin itu? Menurut saya, langkah pertama adalah dengan mengakui bahwa kita terluka. Kita tidak boleh menyembunyikan atau menyangkal perasaan-perasaan kita. Sebaliknya, kita perlu menghadapinya dengan jujur. Benar, mengakui luka batin adalah langkah pertama yang penting. Selanjutnya, kita perlu meminta pertolongan Tuhan dalam proses penyembuhan. Dalam Yeremia 17 ayat 14, kita diajarkan untuk berdoa. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab Engkaulah yang kusujudkan sebagai pujaan. Selain itu, saya pikir memaafkan orang lain dan diri sendiri juga merupakan langkah penting dalam proses penyembuhan. Dalam Markus 11 ayat 25, Yesus mengatakan, "Dan apabila kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah jika kamu mempunyai sesuatu terhadap orang lain, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kamu kesalahan-kesalahanmu." Memaafkan memang tidak mudah, tapi itu adalah langkah yang sangat penting. Dengan memaafkan, kita membebaskan diri dari beban kebencian dan kekecewaan. Terakhir, kita perlu mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Dalam Amsal 3 ayat 5-6, kita diajarkan untuk percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kenalilah Dia dalam segala jalanmu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saya setuju, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan adalah kunci untuk melewati proses penyembuhan luka batin, dengan penuh keyakinan bahwa Dia akan menyertai dan membimbing kita melalui setiap langkah. Saya rasa itu adalah diskusi yang sangat bermanfaat. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari renungan malam ini, dan mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Baiklah, sebelum kita akhiri diskusi kita malam ini, mari kita bersama berdoa. Ya Tuhan yang Maha Penyembuh, kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka lebar. Kami mengakui bahwa dalam hidup ini, kami mungkin mengalami luka batin yang dalam dan menyakitkan. Kami mungkin merasa terluka oleh orang lain, oleh keadaan, atau bahkan oleh diri sendiri. Namun, kami percaya bahwa Engkau adalah sumber penyembuhan yang sempurna bagi setiap luka yang kami alami. Kami memohon agar Engkau menyentuh hati dan jiwa kami, menyembuhkan segala luka batin yang ada. Berikanlah kami kekuatan untuk memaafkan, untuk melepaskan kebencian dan kekecewaan yang mungkin menghinggapi kami. Bimbinglah kami untuk mempercayakan segala sesuatu kepadamu, menyerahkan segala kekhawatiran dan beban kepadamu yang Maha Kuasa. Berkatilah kami, ya Tuhan, dengan damai yang melebihi segala pengertian, sehingga kami dapat menjalani hidup ini dengan penuh sukacita dan penuh kasih. Jadikanlah kami saksi akan keajaiban penyembuhan-Mu, sehingga orang-orang di sekitar kami juga dapat merasakan kehadiran-Mu yang menyembuhkan. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang tak berkesudahan. Semoga setiap detik yang kami jalani, dipenuhi dengan penghargaan kepadamu dan kesadaran akan hadirat-Mu yang selalu menyertai kami. Amin. Amin. Mari kita aminkan bersama doa ini dengan menuliskan, Amin, di kolom komen video ini. Anda juga dapat menambahkan doa permohonan pribadi di sana. Klik like, subscribe dan bunyikan loncengnya bila sahabat belum mengikuti channel ini. Jika Anda ingin membagikan berkat baik yang dibahas dalam renungan malam ini pada teman atau saudara seiman, silahkan klik bagikan atau share renungan malam ini melalui WhatsApp ataupun grup WA yang Anda miliki. Tuhan selalu berkati Anda. Dalam perjalanan hidup ini, luka batin adalah bagian tak terhindarkan dari pengalaman manusia. Namun, Tuhan menyediakan jalan bagi kita untuk menyembuhkan diri dari luka-luka tersebut. Dengan mengakui luka batin kita, meminta pertolongan dan bimbingannya, serta memaafkan orang lain dan diri sendiri, kita dapat menemukan kesembuhan yang sejati. Mari percayai bahwa Tuhan adalah sumber penyembuhan yang sempurna, dan Dia selalu siap menyembuhkan hati yang terluka. Semoga kita semua dapat merasakan kasih dan penyertaan-Nya dalam setiap langkah perjalanan kita, sehingga kita dapat hidup dengan damai dan sukacita, meski di tengah kehidupan yang penuh dengan tantangan dan cobaan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau senantiasa menyembuhkan dan menguatkan kami. Amin. Amin.